Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa sekalian, teman-teman, ayah bunda sekalian, dan seluruh pemirsa Minhajul Haq. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan berdiskusi santai bersama salah seorang alumni dan lulusan Minhajul Haq, bahkan lulusan terbaik Minhajul Haq yang kini sedang di tahun pengabdian di Minhajul Haq. Beliau adalah Al-Ustadz Hudzaifah. Ahlan wa sahlan ya Ustadzana al-Karim, hayakallah wa bayyak. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Masyaallah. Baik, nah karena memang tamu kita hari ini sangat spesial. Kenapa kita memilih Ustadz Hudzaifah? Dikarenakan perjalanan panjang yang telah antum tempuh di sini, dikarenakan fase menuntut ilmu yang bisa kita katakan tidak singkat ya Ustaz. Yeah. Nah, tapi sebelumnya Ustaz, kita mungkin ingin berta'aruf terlebih dahulu dengan antum. Kita ingin mengenal antum lebih jauh. Mungkin Ustaz bisa mengenalkan diri. Ustaz Hudzaifah dari mana, kemudian ya mungkin dari asal terlebih dahulu ya mungkin. Bismillah. Asal nama ana Hudzaifah Kamaluddin. Hudzaifah Kamaluddin, masyaallah. Ahlan. Dari Subang. Dari Subang, Subang. Dari Subang. Berarti orang Sunda asli nih. Iya, asli. Masyaallah. Berarti orang-orang Subang itu harusnya menonton video ini karena merupakan putra terbaik Subang yang hari ini menyelesaikan pendidikannya di Minhajul Haq. Taib, antum dari Subang sebelumnya pernah mondok di pesantren atau gimana? Belum, Ustaz. Ana dulu sekolah di umum negeri. Berarti sekolah di SD umum berarti? Iya, negeri, sekolah SD Masya negeri. Allah. Cuman ketika itu ada keinginan seperti ingin mondok. Tapi udah ada tekanan dari orang tua mondok itu. Berarti keinginan pondok sebenarnya sudah ada dari hati antum, dikarenakan faktor apa misalnya? Sebenarnya penasaran doang sih. Penasaran ya, sama kehidupan di pondok. Iya, kehidupan di pondok. Dulu itu pernah ada katanya itu orang-orang jangan pondok, kata teman. Ada was-was seperti itu, jangan mondok. Kenapa memang jangan mondok? Katanya nantinya takutnya buduk. Apa itu dibuduk? Buduk kayak seperti gatal-gatal. Oh, gitu, gatal. Masya Allah. Oke, berarti di kalangan teman-teman antum yang dulu bersama di SD, berapa banyak teman-teman yang lainnya mungkin yang bergabung ke pondok pesantren? Nggak mesti Minhajul Haq ya. Yang ada nggak di antara teman-teman antum yang antum ketahui yang juga join atau masuk ke pondok? Kayaknya 10% Ustaz. 10% ya? 10%. Berarti minoritas? Iya. Masya Allah. Dan ana sebenarnya setelah itu pengen membuktikan bahwasanya anak-anak pondok itu mereka mempunyai pribadi yang bersih, baik dari segi batin ataupun hati mereka pun. Masya Allah, tabarakallah. Nah Ustaz, kenapa sih harus Minhajul Haq? Kenapa harus Minhajul Haq? Dulu sempat ada kakak yang lulusan dari MIAS. MIAS? MIAS sempat pengen ngabdi di sini Ustaz. Oh iya. Waktu itu karena awal, jadi Minhajul Haq tidak menerima pengabdian. Oke. Akhirnya kakak ini pengen banget tahu pondok MH. Akhirnya ana disarankan untuk daftar ke sini. Berarti dengan sebenarnya dari wasilah beliau. Nah, yang ingin melakukan pengabdian di sini, tapi Minhajul Haq tidak menerima pengabdian di tahun waktu itu. Karena memang benar awal banget. Berarti antum duf'ah berapa nih Ustaz? Ana angkatan pertama. Berarti duf'ah atau angkatan pertama ya? Masya Allah. Produknya produk berhasil ini, Masya Allah. Duf'ah pertama hasilnya udah seperti ini. Nah, antum berarti selama masuk ke Minhajul Haq, ada nggak faktor lain yang membuat antum memilih kenapa pilih Minhajul Haq padahal pesantrennya masih baru banget? Dan apa sih faktor yang mendorong antum untuk memilih Minhajul Haq? Kan masih pondok, masih baru banget ya? Iya. Yang mendorong ana untuk masuk Minhajul Haq itu terutama
sebelum ana mengenal agama, yaitu dengan melihat gedung yang Masya Allah waktu itu. Walaupun waktu itu belum jadi 100% ya, masih 40% lah, 40%. Dan suasana pun yang mendukung itu Ustaz. Masya Allah sejuk gitu. Nah, akhirnya ana dan orang tua memutuskan udah pondok. Berarti udah mantap hati ya, Mas Asad. Berarti sebelumnya ada survei nih? Sebelumnya sempat mau survei ke sana Ustaz, ke Mias. Ke Mias. Cuman ke Mias itu karena anak nggak mau jauh dari orang tua, jadi mungkin di sini aja gitu. Daerah Purwakarta. Sahih, Masya Allah. Berarti Ustaz dengan melihat bangunan yang bagus, juga fasilitas yang tersedia lengkap, itu juga membuat antum mantap untuk mendaftar di pesantren Minhajul Haq. Nah, oke Ustaz. Nah, sedikit bercerita tentang kehidupan antum di awal-awal masuk ke Minhajul Haq. Antum merasakan kesulitan nggak Ustaz? Maksudnya ya antum kan masuk ke pesantren Minhajul Haq ada keinginan diri pribadi sendiri. Nah, ada nggak hal-hal yang membuat antum kecewa gitu di pesantren Minhajul Haq ini? Kalau membuat hal-hal yang anak kecewa dulu ya saja. Kecewa itu mungkin banyak dari teman-teman itu yang putus dari tengah gitu saja. Oh, berarti tidak menyelesaikan perjalanan pendidikan ya? Di situ membuat diri anak seperti pengen juga seperti mereka, kadang seperti itu Ustaz. Pernah Allah. Seperti itu, di posisi seperti itu juga Ustaz. Ada waktu kita futur ya, kita down dan jatuh. Nah, Masya Allah. Tapi Ustaz, selama antum di sini, apa sih hal yang paling berkesan banget selama antum belajar di Minhajul Haq? Kesan ana itu belajar di sini yang pertama itu adalah dari ketika waktu belajarnya itu Ustaz. Dari peraturannya yang tertib, Masya Allah, dan guru-gurunya yang mendukung juga gitu, keilmuannya yang sangat luas. Nah, disitulah membuat diri anak menjadi lebih semangat lagi gitu. Berarti di sini peraturannya jelas ya Ustaz? Jelas. Maksudnya peraturannya bukan peraturan yang memang tidak melihat kemaslahatan siswa. Tapi justru peraturan di sini telah dikaji oleh para ahli untuk kemaslahatan pendidikan masa depan para siswa di sini. Masya Allah. Kemudian Ustaz Hudzaifah, antum punya nggak visi misi atau target antum ketika antum belajar di pesantren Minhajul Haq? Pernah Ustaz. Ana terutamanya ditanya oleh Abi. Antum mau cita-cita jadi menjadi apa katanya gitu. Ana pengen jadi dai sebenarnya. Masya Allah, mulia banget itu. Karena awalnya itu ngelihat dari salah satu ustadz yang waktu itu debat, Masya Allah gitu. Masya Allah. Ana pengen seperti beliau. Debat? Iya, debat. Karena pas waktu SD itu suka lihat debat-debat. Wah. Gitu kan. Terutamanya lihat motivasinya, termotivasinya itu sama Dr. Zakir Naik. Masya Allah, Masya Allah. Zakir Naik besar ya beliau. Nah, setelah itu menginginkan rasanya itu kayaknya enak nih, yang punya ilmu banyak ini. Benar. Beliau ada model untuk menyampaikan. Iya. Setelah itu, ana juga penasaran dengan namanya itu apa sih akidah waktu itu, dan apa itu salaf sebenarnya. Karena pernah waktu SD itu ana sempat dibully. Kenapa Abi antum katanya seperti ini, dan ana pengen mendalami itu. Oh iya, berarti hal ini sebenarnya menjadikan antum ingin menjelaskan. Tentu saja menjelaskan harus dengan ilmu. Iya, tidak bukan dengan pikiran dan hawa nafsu lah gitu. Nah. Dan sangat disayangkan banyak sekali dari kalangan kaum muslimin, mungkin masih awam ya, yang mengedepankan hawa nafsu dalam berargumen, dalam pembicaraan mereka. Dan karena ana mungkin juga lahir di Saudi, karena jadi, Masya Allah, lahir di Saudi? Iya. Wah, kenapa kita belum cerita ya? Kalau Ustadz Hudzaifah lahir di Arab Saudi, ceritanya antum lahir di Arab Saudi seperti apa? Dulu Abi itu TKI Ustadz. Berarti kerja di Arab Saudi ya? Iya, selama 20 tahun. Masya Allah. Karena memang mungkin sempat pernah ada was-was, bukan was-was,
seperti keinginan pergi ke tempat lahir dulu gitu. Di Saudi, di Qasim. Oh, di Qasim Ya. Nah, Masya Allah. Berarti antum lahir di sana dan sempat dibesarkan di sana atau dibesarkan di Indonesia? Dibesarkan di sini, Ustadz. Dibesarkan di Indonesia, berarti lahir di Arab Saudi. Arab Saudi. Masya Allah. Kemudian setelah sampai ke Indonesia itu nggak kembali lagi ke Arab Saudi? Enggak. Nah, dengan itulah anak pernah bercerita dengan orang tua, anak pengen mondok bisa bahasa Arab, pengen belajar di sana. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Berarti misi antum yang ana serap tadi adalah ingin benar-benar memahami ilmu agama, dan kelak insya Allah akan belajar di jamiat fi Saudiyah, fi Mamlakatil Arabiyah Saudiyah. Tayyib, Masya Allah, Ustaz Hudzaifah. Nah, kira-kira visi misi yang antum terapkan di awal antum masuk ke Minhajul Haq itu tercapai semua nggak sih, Ustaz? Ada yang beberapa yang belum sempat, yang belum banget itu membuat anak puas gitu, Ustaz. Yaitu bahasa Arab anak masih minim. Masya Allah. Nah, perlu mungkin dengan sekarang anak ngabdi di sini, lu banyak mendengarkan motivasi dari asatidzah mungkin, dan belajar juga ilmu nahwu dan shorof mungkin lebih luas lagi. Berarti walaupun antum udah tamat, antum masih ingin belajar lagi, Ustaz ya? Pengen, Ustaz. Padahal udah 6 tahun mondok loh, Ustaz. Itu sangat melelahkan sebenarnya. Dan anak pribadi hanya mondok sekitar 3 tahun doang. Tapi antum 6 tahun tapi masih ingin belajar. Masya Allah. Jadi kenapa sih antum masih pengen belajar? Bahkan meskipun antum bersama anak-anak pengabdian di sini, semangat antum masih begitu kuat, semangat antum masih begitu membara ya, kalau bisa kita bilang seperti itu. Apa sih, Ustaz, yang buat antum ingin banget belajar seperti ini? Karena yang pertama itu adalah wasiat orang tua, Ustaz. Oh, Masya Allah. Karena Abi selalu memberikan sebuah nasihat yang Masya Allah dari para ulama. Masya Allah. Yang kedua juga, anak terlahir dari keluarga yang awam. Jadi anak pengen mengajak mereka itu kepada jalan yang lebih benar lagi gitu. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Anak baru tahu nih tentang biografi antum secara lengkap karena ada podcast ini sebenarnya. Padahal kita sering jumpa di Minhajul Haq. Tapi Masya Allah. Nah, selama 6 tahun di sini, pelajaran yang sangat berkesan bagi antum itu pelajaran apa, Ustaz? Yang sangat berkesan itu sebenarnya adalah akidah dan nahwu sebenarnya. Masya Allah, akidah, Masya Allah. Kenapa nahwu, Ustaz? Dan sebenarnya kan ilmu nahwu itu termasuk ilmu yang sangat sulit dipahami sebenarnya. Tapi kalau misalnya caranya benar itu akan sangat mudah. Itu kenapa antum bisa sebegitu suka atau sebegitu condong ke akidah kemudian nahwu? Akidah itu karena membuat anak semangat belajar akidah itu karena anak sebenarnya penasaran gitu, Ustaz. Iya. Dengan banyaknya akidah-akidah di Indonesia ini, dan membuat anak pengen lebih memperdalam lagi gitu ilmu akidah. Masya Allah. Nah, orang tua pernah bilang, antum nggak bakalan paham dengan itu apa akidah, kecuali antum belajar bisa nahwu. Oh iya, dikarenakan nahwu adalah kuncinya ya. Jadi kalau misalnya kita nggak paham bahasa Arab, otomatis kita nggak akan paham itu akidah bagaimana secara detailnya. Dan benar sih, Ustaz, ya, apalagi masih banyak kitab turath atau kitab klasik para ulama yang hari ini masih belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahkan jikalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu masih kita tidak begitu merasakan indahnya dalam belajar. Sahih, Masya Allah. Nah, Ustaz, selama antum di sini, selama antum belajar di pesantren Minhajul Haq, Ustadz yang paling dekat dan Ustadz yang paling mempengaruhi kehidupan antum dan menjadi antum lebih baik sampai saat ini siapa, Ustadz? Dulu ada Ustadz namanya Ustadz Saftani. Ustadz Saftani. Nah, Ustadz Saftani. Saya belajar dari beliau itu terutama dari segi tanggung jawab dulu, Ustadz. Mas'uliyah. Mas'uliyahnya.
Masya Allah dalam kepemimpinannya waktu itu, tanggung jawabnya yang sangat besar, Masya Allah, dan kedisiplinannya pun dalam segi waktunya gitu, Ustaz. Itu di tahun berapa, Ustaz? Dari tahun 2018, Ustaz. Tahun 2018 ya? Setelah itu beliau keluar, dan motivasi yang sempat beliau itu sampaikan ke ana, tetaplah semangat walaupun itu pahit, katanya gitu. Ana waktu itu belum tahu apa maknanya dari itu gitu kan. Maknanya ya sabar lah gitu. Jalani aja gitu kan. Berarti siapa tadi namanya, Ustaz Saftani? Ustaz Saftani. Beliau benar-benar sangat mempengaruhi kehidupan antum menjadi antum lebih baik. Masya Allah. Dan membentuk kepribadian juga ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz. Kira-kira santri kalau misalnya belajar di Minhajul Haq bakal nyesal nggak, Ustaz? Menurut pengalaman antum 6 tahun di sini. Nah, kalau menurut ana, insya Allah tidak menyesal dengan suasana yang Masya Allah. Iya, sejuk banget ya, Ustaz. Sejuk banget, Masya Allah. Tidak ada, jarang gitu pesantren yang seperti ini gitu, Ustaz. Iya, benar. Terus dari segi asatizahnya juga, Ustaz, yang sangat mendukung banget ya, dari segi keilmuannya, dari berkapasitas lah ya. Terus dari fasilitasnya yang Masya Allah, semuanya terjamin lah. Terjamin ya, Masya Allah. Akhirnya sampai kita datang untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Itu juga difasilitasi ya? Difasilitasi, Ustaz. Nah, di situ mungkin insya Allah tidak akan menyesal lah santri kalau belajar di sini. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Ustaz, selama antum di sini 6 tahun ya, Ustaz? Pernah nggak antum, Ustaz, ikut lomba gitu atau memiliki prestasi baik itu di kelas ataupun prestasi non akademik misalnya? Kalau prestasi itu ana belum, Ustaz. Tapi untuk mengikuti event-event pernah nggak, Ustaz, di sini? Kalau dari ini pernah khitobah ya, Masya Allah. Juara 3. Masya Allah, juara 3 ya? Juara 2. Masya Allah. Khitobah bahasa Arab. Dan itu sering, Ustaz, antum mengikuti lomba-lomba seperti khitobah? Baru 2 kali, Ustaz. Dan menang keduanya? Alhamdulillah. Masya Allah, tayyib. Masya Allah, tabarakallah rahman. Mumtaz. Ahsan ya, Ustaz. Tayyib. Nah, sekarang antum alhamdulillah sudah selesai dalam kegiatan, atau bisa kita bilang untuk akademis di sini sudah selesai sebenarnya. 6 tahun. Nah, kemudian 1 tahun inilah 1 tahun pengabdian ya, Ustaz. Nah, mungkin Ustaz bisa menjelaskan sedikit apa sih program pengabdian ini dan bagaimana detailnya, mungkin bisa Ustaz jelaskan kepada para pemirsa sekalian tentang pengabdian. Untuk pengabdian itu sebenarnya membuat kita menjadi banyak persiapan lagi gitu, Ustaz, untuk mengikuti ke jenjang yang lebih serius dibandingkan dari MA. Nah, untuk pengabdian di Minhajul Haq khususnya itu alhamdulillah mudir mempermudah kita. Dalam hal apa nih, Ustaz? Mempermudahnya itu bisa kita setelah kuliah dulu, dan bisa juga ketika kuliah kita ngabdi. Oh gitu? Ya. Berarti nggak mesti setelah kita tamat itu kita langsung ngabdi? Gitu. Nggak usah. Oh gitu ya? Jadi bisa misalkan ketika kita lagi kuliah, kita ngajar anak-anak di masjid atau kita bantu-bantu, itu dihitungnya pengabdian. Iya. Masya Allah. Dan pengabdian itu berapa lama, Ustaz? Hanya 1 tahun saja. Hanya 1 tahun. Nah, tahun. selama pengabdian itu kira-kira pesantren atau yayasan menanggung nggak kehidupan antum di sini? Ditanggung semuanya. Ditanggung ya? Ditanggung semuanya. Alhamdulillah, dari makannya, dari ya intinya banyak loh. Pokoknya terjamin, terjamin. Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau misalnya antum pengabdian di sini selama 1 tahun, ada nggak langkah-langkah antum untuk tahun-tahun ke depannya? Mungkin antum ingin mungkin terjun langsung ke masyarakat atau melanjutkan studi antum di dalam negeri atau di luar negeri, atau gimana nih target antum ke depan di tahun-tahun ke depan? Mungkin target anak ke depannya insya Allah pengen langsung kuliah gitu. Pengen langsung kuliah. Ya? Tapi cita-cita yang pertama itu adalah ya insya Allah
pengen daftar ke UIM. Oh, insya Allah. Tapi diusahakan tidak daftar di UIM pun diusahakan di daerah Arab gitu, Ustaz. Daerah Arab. Minimalnya di kampus-kampus yang ada di Arab Ternama, Saudi. Ya. Ya, kampus-kampus. Kalau misalkan di Indonesia mungkin di STDI Jember lah mungkin. Iya, dan itu sangat recommended ya. Iya. Masya Allah. STDI Jember. Atau Lipia, Ustaz? Lipia. Nah, insya Allah. Masya Allah. Dan tentu saja ini semua dibutuhkan persiapan ya, Ustaz. Nah, benar. Berkas dan lain sebagainya macam. Nah, dengan mengabdi ini mungkin kita bisa lebih siap lagi lah gitu dari keilmuan kita gitu, dari kekuatannya gitu untuk semangat lagi ke depannya untuk menuntut ilmu. Karena memang jalan ke depan mungkin lebih rumit lagi, lebih susah harus lagi. Lebih serius lagi gitu, Ustaz. Sahih. Jadi Ustaz, jikalau kita mengetahui seperti ini sekarang, antum ada bersama santri dalam pengabdian, berarti santri itu nggak dilepaskan untuk hidup sendiri. Maksudnya di sana ada pengawasan dari ustadz. Iya. Kemudian dari asatizah pengabdian seperti antum. Artinya santri di sini tidak hidup sendiri gitu, tidak dilepaskan hidup aja gitu. Iya, apa ya? Artinya kita juga kenapa ada pengabdian gitu, Ustaz, untuk saling berbagi gitu, Ustaz. Oh iya ya. Keluh santri itu seperti apa? Dulu mungkin kita juga merasakan seperti mereka. Oh iya, gitu, Masya Allah, benar-benar ini dapat ini. Dan Masya kuncinya Allah. mungkin ada di pengabdian gitu. Masya Allah, Masya Allah. Supaya mungkin bisa jadi ketika ada santri yang dia ngeluh sama orang tuanya pengen pindah atau pengen keluar lah, ada pengabdian, insya Allah ada kuncinya gitu kan, kita memberikan solusinya. Benar. Dengan pengalaman-pengalaman yang terutama misalnya nih asatizah, mungkin tentu saja beberapa asatizah mungkin bukan semuanya ya yang berasal dari Minhajul Haq, yang mana mereka tidak merasakan kehidupan santri langsung. Berbeda dengan antum sudah merasakan kehidupan santri di sini, sehingga antum bisa mengambil ibrah dan khibrat atau pengalaman-pengalaman yang ada di tahun-tahun sebelumnya, bisa diceritakan kepada santri-santri sekarang, dan itu sangat mempengaruhi agar mereka betah, agar mereka kuat gitu, agar mereka kokoh di pesantren. Nah, Ustaz, mungkin ada saran nggak, Ustaz? Saran dari antum untuk para ummahat, para aba, dan para teman-teman sekalian dan pemirsa Minhajul Haq ke depannya, apakah ada saran dari antum untuk anak-anak mereka mungkin yang ingin melanjutkan pendidikan di sini? Tafadhol, Ustaz. Sarannya untuk para ibu-ibu mungkin ummahat yang masih bingung memondokkan anaknya, bisa mendaftarkan langsung aja ke Minhajul Haq. Insya Allah Minhajul Haq itu sangat mendukung sekali dari segi fasilitasnya, dari segi asatizahnya, guru-gurunya pun, dari segi keilmuannya mereka alhamdulillah gitu. Mendukung, sangat mendukung gitu. Dari segi temannya mungkin ya, walaupun temannya dari luar gitu, kita bisa melihat karakter-karakter yang teman berbeda-beda gitu, disitulah bisa menjadi diri kita tuh menjadi dewasa lagi gitu. Iya, benar-benar. Dengan karakter yang berbeda, itulah yang membentuk karakter kita. Ya, Masya Allah. Berarti untuk para pemirsa sekalian, atau para ummahat, para aba yang ingin bergabung ke Minhajul Haq, alhamdulillah pendaftarannya sudah terbuka lebar untuk para pemirsa sekalian. Bagi yang ingin mendaftar ke pesantren Minhajul Haq, ahlan wa sahlan. Insyaallah para pemirsa, ayah bunda dan teman-teman sekalian akan berjumpa dengan Ustaz Khalifa di pesantren Minhajul Haq, dan dengan asatizah yang lain yang tak kalah menarik dan hebat seperti Ustaz Khalifa ini. Tapi Ustaz Khalifa, ada nggak hal yang lain yang ingin antum jelaskan ke pemirsa sekalian, atau saran atau nasihat sebagai akhir dari podcast kita pada hari ini? Saran ana untuk para ummahat, jangan ragu untuk memasukkan anaknya ke pondok, dan jangan mudah terpengaruh sama rayuan-rayuan anak-anak gitu. Berarti banyak ya yang ummahat yang terpengaruh dengan rayuan. Seperti apa itu, Ustaz? Mungkin bisa menjelaskan. Mungkin bisa ngomong
takut di pondok itu seperti apa sepertinya. Insya Allah kalau kitanya yang tegas, menjadi orang tua yang tegas, kita akan melihat bahwasannya anak kita suatu saat itu menjadi pribadi yang memiliki akhlak karimah gitu, akhlak yang mulia, yang jauh dari dunia perbulian, mungkin dari tawuran atau Masya Allah. Karena dimasukkan ke pondok kan tujuannya bukan untuk menyiksa anak kita, justru mendidik dan membangun karakternya. Dan selalu sabar gitu, walaupun misalkan jauh dari anak kita, jangan mudah banyak respon dari anak gitu. Benar. Harus dikasih terus permasalahan supaya mereka menjadi lebih dewasa lagi gitu. Iya, benar. Apalagi ya Ustadz, tahun-tahun ke depannya mungkin tantangan masa depan mungkin semakin besar. Tantangan kita semakin besar, baik itu dari segi pendidikan, akidah, mungkin akhlak. Dan itu jikalau kita tidak membimbing mereka ke dalam akhlak yang benar, na'udzubillah, jangan sampai mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Masya Allah. Apalagi benar sih Ustaz, ketika anak ke Minhajul Haq ini, Anda lihat Masya Allah, pesantren benar-benar optimal menyediakan fasilitas dengan bisa kita bilang dengan harga yang sangat terjangkau dibandingkan dengan pesantren yang lain yang juga berkualitas. Tapi kita lihat dengan pesantren Minhajul Haq ini, pesantren ini nggak ragu sedikit pun untuk memberikan fasilitas, baik itu fasilitas dari para pengajar, asatidzah, bahkan asatidzah sunnah juga sangat sering memberikan kajian parenting terhadap orang tua. Masya Allah. Dan yang sangat menariknya, pesantren Minhajul Haq ini bukan hanya membimbing anak-anak yang merupakan masa depan Islam, tapi juga membimbing mereka orang tua. Iya, benar. Iya Ustaz ya. Dan Anda lihat ada parentingnya. Dan itu sangat menarik Ustaz, karena memang di saat kita membangun anak-anak, maka orang tua juga harus memiliki dasar yang kuat. Masya Allah, tabarakallah rahman. Baik, para pemirsa sekalian, itulah podcast kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan antum semua mengambil manfaat dan faedah dan istifadah terhadap halaqah atau podcast kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Ana Fathul Bari sebagai host di podcast Minhajul Haq, dan bersama tamu kita Ustaz Khalifah. Syukran wa jazakallah khair jaza Ustaz. Barakallahu fik atas ta'arufnya, pengalamannya dan motivasi yang sangat luar biasa. Dan ini ilmu mahal sebenarnya Ustaz. Ilmu kehidupan itu merupakan ilmu yang sangat mahal. Masya Allah, jazakallah khair. Semoga Ustaz Khalifah selalu sehat. Amin. Dijaga oleh Allah, istiqamah selalu, dan semangat bersama para santri di Minhajul Haq di Sakan, Masya Allah. Dan para ayah bunda jangan pernah ragu sedikit pun untuk mendaftarkan anak-anaknya di pesantren Minhajul Haq Purwakarta. Aqulu ma tasma'un wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Naltaqi fi halaqatin muqbilah insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.